saudara sekalian, kita akan kembali belajar introduksi kitab Perjanjian Baru. Kita sudah belajar dua kitab, yaitu kitab Matius dan kitab Markus. Hari ini kita akan lanjutkan dengan kitab Lukas, kitab ketiga dari kitab Perjanjian Baru. Nah, saudara sekalian, kitab Lukas ini merupakan salah satu kitab yang panjang, dan kitab ini memiliki ciri khas yang menarik karena ditulis oleh seorang tabib yang bernama Tabib Lukas. Dan kitab ini memiliki ciri khas yang unik karena menjelaskan tentang Yesus dan khususnya menyoroti keberadaan Yesus sebagai manusia sejati. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Mari kita saya akan share screen dulu untuk materi hari ini, yaitu pengantar kitab Perjanjian Baru, dan hari ini kita akan khusus membahas introduksi kitab Lukas. Kitab Lukas sama seperti kitab Injil lain, kitab Lukas ini bersifat anonim. Anonim artinya tidak disebutkan penulisnya. Walaupun begitu, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kitab ini ditulis oleh Lukas. Bukti itu antara lain, yang pertama, penulis kitab ini juga merupakan penulis kitab Kisah Para Rasul, sebab kedua kitab ini dialamatkan kepada pribadi yang sama, yaitu Theophilus. Jadi kalau saudara lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 1 dan juga Kisah Rasul pasal 1 ayat 1, di sana menjelaskan tentang kitab ini ditulis, ya, begitu ya. Nah, dalam Kisah 1 ayat 1 juga disinggung tentang buku yang pertama tentang segala sesuatu yang dikatakan dan diajarkan Yesus. Hal ini menunjuk pada kitab Lukas. Para ahli mengakui bahwa Kisah Para Rasul yang menulis adalah Lukas. Oleh karena itu, kitab Lukas merupakan hasil tulisan dari tabib Lukas. Dalam Kisah Rasul juga dijelaskan bahwa penulis kitab Lukas adalah teman seperjalanan Paulus, sebab ada beberapa bagian ayat menggunakan istilah kami, yang merupakan petunjuk mengenai jati diri penulisnya, yaitu Lukas. Yang ketiga, gereja mula-mula juga menyetujui bahwa penulis kitab Lukas adalah Lukas. Dalam kanon Muratori dikatakan, Injil Lukas adalah yang ketiga dan ditulis oleh Lukas. Lukas ini sering mendampingi Paulus. Lukas ini sering mendampingi Paulus dalam perjalanan-perjalanannya. Nanti kalau saudara lihat di Kisah Rasul, memang Lukas yang mendampingi Paulus. Oleh karena Lukas ini bukan saksi mata, ia menulis kitabnya sesuai dengan informasi yang diberikan kepadanya. Selain itu, bapak-bapak gereja yaitu Irenaeus, Clement, Tertullianus mendukung pernyataan juga di atas. Nah, selain itu ada kesaksian internal dari kitab Lukas. Dibanding dengan kitab lain, kitab ini lebih jelas menceritakan mengenai orang sakit. Misalnya tentang orang kusta yang disembuhkan. Penulis menyebut beratnya penyakit itu, seorang yang penuh. Nah, kata penuh ini menarik, kusta. Hanya seorang ahli media yang sanggup, medis maksudnya, ini bukan media, hanya seorang ahli medis yang sanggup memastikan hal itu. Matius pasal 8:14 dan Markus 1:40. Oleh karena itu penulis kitab ini sesuai dengan Lukas yang adalah seorang tabib. Kolose pasal 4 ayat 14. Untuk tanggal dan penulisannya, dapat dipastikan bahwa penulis Injil Lukas yaitu sebelum Kisah Rasul, karena Injil Lukas itu adalah buku pertama. Dalam Kisah Rasul
dijelaskan bahwa Injil Lukas ditulis sebelum Lukas menulis Kisah Rasul. Namun perlu diperhatikan juga bahwa waktu Injil ini ditulis, banyak orang telah menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Lukas pasal 1 ayat 1. Ini berarti bahwa penulisan Injil ini setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Oleh karena itu, alasan-alasan di atas dapat disimpulkan kemungkinan memang Injil Lukas ini ditulis ya setelah Injil Matius, Markus, ada kemungkinan Markus ya, dan itu berarti kalau ini dalam pelayanan Lukas bersama Paulus ya sekitar 60 sampai 63 Masehi. Ya, seperti itu. Untuk tempat penulisannya memang tidak jelas. Ada anggapan bahwa Injil ini ditulis di luar Palestina, yaitu di Kaisarea, tetapi yang lain mengatakan ditulis di Roma atau Akaya. Namun yang jelas Injil ini ditulis di wilayah Helenis, ya, di luar Palestina, oleh seorang umat Tuhan yang tidak berasal dari bangsa Yahudi. Lukas bukan dari bangsa Yahudi. Tema Injil Lukas. Dalam kitab Matius, Yesus digambarkan sebagai Mesias. Dalam kitab Markus, Yesus digambarkan sebagai hamba. Dalam kitab Lukas, Yesus digambarkan sebagai manusia sejati. Nah, ini menjadi ciri khas dari setiap Injil. Nah, hal ini nampak dari isi Injil kitab Lukas, di mana kitab Lukas banyak menceritakan keberadaan Yesus sebagai manusia sejati yang dijadikan satu-satunya teladan dan pola hidup yang sempurna bagi manusia. Untuk garis besarnya, ya ini kayaknya tepat. Ya, saudara sekalian, kitab Lukas ini secara umum dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, Yesus disiapkan untuk pelayanannya, pasal 1 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 13. Di mana dalam bagian itu ada kata pendahuluan, maksud dinyatakannya kitab ini, lalu dijelaskan tentang kelahiran Tuhan Yesus, lalu ada pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Lalu bagian kedua, pelayanan Yesus di Galilea, pasal 4 ayat 14 sampai pasal 9 ayat yang ke-50. Nah, kabar baik tentang kerajaan Allah, pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 11. Permulaan pertikaian dengan orang-orang Farisi, pasal 5 ayat 12 sampai pasal 6 ayat 11. Pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, pasal 6 ayat 12 sampai 49, dan belas kasihan Sang Mesias, pasal yang ke-7. Bagian ketiga itu menjelaskan tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem. Jadi secara umum saya lihat setiap kitab itu diawali dengan pelayanan di Galilea, lalu dilanjutkan dengan pelayanan di Yudea, yaitu Yerusalem. Yerusalem ada di Yudea ya. Nah, mari kita lihat perjalanan Yesus ke Yerusalem, itu ada kewajiban-kewajiban hak dan ciri-ciri khusus seorang murid dijelaskan di sana. Perlawanan terhadap Yesus dari orang-orang golongan-golongan Farisi Saduki, persiapan terhadap krisis mendatang, lalu pengajaran kepada murid-murid Yesus pasal 17, kedatangan kerajaan Allah sebagai nubuatan pasal 17, luasnya keselamatan pasal 18. Bagian terakhir, bagian keempat, yaitu pelayanan Yesus di Yerusalem. Tadi perjalanan, ini pelayanannya. Pelayanan Yesus terhadap kota Yerusalem, nah ini Yerusalem di pasal 19, lalu perjamuan terakhir pasal 22, penangkapan dan penyaliban Yesus, penguburan Yesus, dan terakhir kebangkitan Yesus pasal 24. Jadi secara umum kalau saya lihat gambarannya bahwa waktu Yesus pelayanan di Yerusalem dan akhirnya memang mati di sana, dan sepertinya Injil Lukas mencoba untuk menggambarkan pelayanan Yesus di Galilea, lalu perjalanan di Yerusalem, Yudea, pelayanan di sana, dan akhirnya mati di sana. Alamat. Dalam Lukas pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa kitab ini dialamatkan kepada Theophilus yang mulia,
Sebutan yang mulia menunjukkan bahwa Theophilus ini bukan orang biasa, tetapi orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat, ya kan, karena memang yang mulia. Dan ada anggapan bahwa Theophilus bukan orang Yahudi, tetapi orang non-Yahudi. Hal itu didukung oleh dua alasan atau dua sebab. Yang pertama, Lukas menjelaskan tentang geografi Palestina. Hal itu tidak perlu untuk orang Yahudi. Ya, benar ya? Jadi kalau orang Yahudi sudah paham lah. Oleh karena itu, ini kenapa ditulis bukan orang Yahudi? Ya karena geografinya perlu dijelaskan ya. Ketika Lukas mentarikhkan peristiwa-peristiwa penting, ia menghubungkan dengan sejarah umum dan tidak dengan sejarah Yahudi secara khusus, misalnya mengenai silsilah Yesus. Memang kalau kita lihat terkait dengan silsilah itu, kalau Injil Matius itu mengangkat mulai dari Abraham, ya, begitu. Tapi kalau Lukas mengangkat dari mulai Adam, ya, itu Adam berarti memang lebih merujuk pada sejarah umum ya. Dari keterangan di atas jelas bahwa Injil Lukas, kitab Lukas dialamatkan kepada orang bukan Yahudi. Oleh karena itu Theophilus yang mulia itu bukan orang Yahudi. Selanjutnya kita akan lihat tujuan. Lukas menulis kitab ini ditujukan kepada orang bukan Yahudi dengan tujuan apa? Yang pertama, untuk menyediakan suatu catatan yang lengkap. Iya, suatu catatan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat ke surga. Lalu yang kedua, agar Theophilus dan para petobat bukan Yahudi serta orang lain yang ingin mengetahui kebenaran yang tepat yang telah diajarkan kepada mereka secara lisan. Agar Theophilus dan petobat ya pahamlah tentang Injil, kan begitu ya. Ciri khasnya. Ciri khas kitab Lukas ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kitab ini kitab yang terlengkap dalam mencatat mengenai peristiwa kehidupan dan pelayanan Yesus. Dan pasalnya juga lebih banyak. Kitab Injil terpanjang dalam Perjanjian Baru. Kitab ini mempunyai kesusastraan terbaik dari semua kitab Injil karena gaya penulisan, isi yang luar biasa, kaya akan kosakata dan penguasaan bahasa Yunani yang baik. Nah, ini yang menulis Lukas ya. Lukas menekankan cakupan universal dari Injil, bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi keselamatan untuk semua bangsa. Injil ini menekankan kehidupan doa Yesus dan menganjurkan supaya para murid Yesus juga rajin dalam hal doa. Gelar utama Yesus dalam Injil itu adalah anak manusia. Ini menekankan bahwa Injil Lukas menekankan sisi dari kemanusiaan Yesus. Roh Kudus diberikan peranan penting dalam kehidupan Yesus dan umatnya. Ada ayat-ayat. Jadi secara umum saya melihat bahwa Injil Lukas ini menjadi Injil yang menarik karena Injil ini adalah, ya ternyata sudah selesai, salah satu Injil yang menjelaskan mengenai kitab Injil dengan sisi-sisi yang berbeda dari Injil Matius dan Injil Markus. Injil ini menekankan sisi kemanusiaan Yesus. Dan Injil ini secara khusus ditujukan kepada orang non-Yahudi, yaitu Theophilus yang mulia. Nah, ini menjadi sisi-sisi menarik dari kitab Lukas itu sendiri. Selain itu, untuk sisi penulisnya, ini Lukas adalah seorang tabib. Nah, ini memang berbeda dengan yang kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi saudara sekalian, ini yang saya bisa sampaikan terkait dengan introduksi kitab Lukas. Kami berharap supaya saudara bisa mempelajari lebih lagi terkait dengan Injil Lukas. Saudara bisa kembali buka diktat dan beberapa materi yang saya berikan kepada saudara. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.